أصل التكوين من عهد كن فيكون يا غرامي نبي كان أصل التكوين من عهد كن فيكون يا غرامي صلاة numerasi. Dimana anak kita tuh membaca bisa, tapi menelaah isi bacaan itu tidak bisa. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Jadi, kita punya program nih Bu, Pak. Nanti akan ada pojok baca di setiap kelas yang diberlakukan. Membaca murid 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan itu rutin akan kita laksanakan insya Allah. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu semua, harapan kami di rumah Bapak Ibu minimal cek bukunya. Minimal ceklah bukunya anak-anak. Jangan dibiarkan anak kita datang, tasnya dilempar, besok dibawa lagi. Saya masuk ke sebuah kelas, begitu saya tanyakan apakah ini mungkin kelalaian dari gurunya, pastinya ya kan? Kelalaian dari gurunya, tentu kelalaian dari orang tua juga. Apa kelalaiannya? Ketika pulang sekolah tidak ada pertanyaan apa-apa kepada anak murid kita, kepada anak kita sendiri. Minimal nak, hari ini kita belajar apa? Itu akan membuka percakapan di antara orang tua sama anak. Itu penting Bapak Ibu. Nah, ketika hal itu akan disampaikan, Bapak Ibu tahu hari ini anak-anak dapat ilmu apa sih di sekolah? Apakah hanya datang dan pulang? Hanya main-main aja di sekolah? Apakah Ibu pernah melakukan itu? Kira-kira ini ya. Alhamdulillah Ibu bertanya nih sama anaknya. Nah, dari sana tentu diakui dari guru-guru, tentu itu kelalaian dari guru-guru tentunya. Karena mereka itu punya kewajiban ya, kewajiban untuk mendidik anak ketika mereka ada di sekolah dari setengah 8 sampai jam pulang. Ada jadwal masing-masing ya Bapak Ibu ya, pegang ya jadwal pulang anak-anak masuknya. Dibagikan kah? Tidak ada dibagikan? Oke. Ini catatannya berarti ya, jadwal dari masing-masing kelas akan diberikan oleh wali kelasnya masing-masing. Ya Bapak Ibu. Kalau guru kelasnya tidak memberikan itu, minta. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kelas 1 ada. Oh, kelas 1 ada. Pemberitahuan. Kelas 3 ada juga Bu. Terima kasih. Gurunya yang tidak ada. Gurunya tidak ada. Oke. Nah, ini pembenahan Bapak ya. Pembenahan. Sebenarnya hari ini harapan saya guru-guru semuanya hadir gitu kan, biar mendengar sama-sama kita duduk gitu kan, mendengar apa yang menjadi keluhan dari orang tua. Wallahu a'lam Pak ya, sifat orang tidak bisa simsalabim berubah Pak. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita bertahap. Mohon dimaklumi Pak ya. Dan kita juga berusaha untuk memperbaikinya. Kebetulan saya juga dengan rekan-rekan yang lalu sudah pernah kerjasama Pak. Sudah pernah di sekolah yang sama. Nah itu mungkin mudah-mudahan lah ke arah depannya lebih baik lagi ya Pak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, langsung saja ya Bu. Oke. Perkenalkan nama dulu. Semuanya sudah kenal ya Bu. Ya, nama saya Rita Bu. Wali murid dari Sopirin kelas 2. Ini ada tambahan yang tadi sudah diomongkan sama Umi sama Bapak Sukiran tadi tidak perlu saya omongkan. Ini ada tambahan kegiatan-kegiatan dan pelajaran yang terbit harus ada. Mungkin orang tua kan tidak tahu, yang penting ada pelajarannya. Mungkin ada kelas 1 ada, kelas 3 ada, yang kelas 2, 4, 5, dan 6 tidak ada bedanya. Ada gurunya tapi tidak ada pelajarannya. Ini kegiatan lagi kayak upacara, terus pramuka. Kalau ada lagi ada tambahan, kalau ada komputer Ibu. Harus ada di komputer, diusahakan. Soalnya SMP Bu, SMP itu ada komputernya. Ada kegiatan lainnya lagi lomba-lomba. Kalau di YouTube bisa Pak, kalau di komputer nggak bisa gimana? Takutnya alasannya nanti kan. Maksudnya ada kita dari guru kan. Tapi nggak apa-apa. Iya, kegiatan apalagi lomba-lomba. Sekalian apa lomba di luar sekolahnya kalau bisa dikecamakan ya. Apakah lomba adat kah, lomba persolatan kah, selain itu diadakan gitu loh Bu. Bukannya lomba-lomba itu hanya di sekolahan aja. Ya udah, kalau itu aku sampaikan tidak banyak-banyak. Soalnya ada yang tadi sudah disampaikan. Dari kami ada kesalahan maupun kehilapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Untuk upacara kemarin sudah kita bicarakan bahwa ini kita mulai kegiatan rutinnya. Kemarin kan memang kita puasa ya, puasa Ramadan ya. Takut anak-anak pingsan. Alasan nanti haus gitu kan, makanya ditiadakan. Nah, untuk pramuka itu memang tidak wajib sekarang dilaksanakan, tetapi memang harus ada untuk melatih kedisiplinan baris berbaris anak-anak kita, walaupun tak jadi tentara ya Bu ya, tetap harus ada, pasti ada. Insya Allah kita akan mulai Senin depan, tapi sepertinya tidak maksimal. Karena apa? Karena pada saat ini tinggal 2 bulan lagi ya, tinggal 2 bulan lagi kita semesteran dan kita mengejar target dari materi. Nah, misalnya ada kegiatan yang tidak tercover gitu kan, tidak dilaksanakan. Ya Bapak Ibu ya, kita mengejar target yang ketinggalan tadi. Kemudian untuk lomba-lomba, harapan saya juga seperti itu. Lomba-lomba itu dari tingkat sekolah dulu, tingkat murid kita dulu gitu kan. Begitu prestasi itu sudah bisa nampak, kita akan majukan tingkat KKG gitu kan. Kemudian tingkat kecamatan, kabupaten. Harapannya pasti seperti itu. Nah, ini tinggal berarti guru-gurunya nih yang ada di belakang nih, Bapak Ibu yang punya harus kerja keras bagaimana caranya anak itu bisa tampil. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Contohnya saja, misalnya murid kita mempunyai keterampilan dalam berceramah. Itu kemarin ada dari SD yang lama gitu kan, alhamdulillah memberanikan diri untuk tampil di tingkat kabupaten. Nah, alhamdulillah berhasil, walaupun hanya nomor 2. Bisa kabupaten Berau loh Bu. Nah, jadi misal nih ada anaknya yang doyan berbicara sendiri di depan cermin, jangan dilarang Bu, Pak, jangan dibilang kamu ini seperti apa gitu kan, kalau bicara sendiri, biarkan saja. Tapi bagaimana caranya kita mengarahkan? Sharing ke guru wali kelasnya. Anak saya ini suka berceramah nih, atau suka berpuisi di depan cermin, silahkan. Nanti akan kita usahakan untuk semakin menumbuhkan keterampilan tersebut. Jadi program nanti di pojok baca ada programnya 2 Bapak Ibu. Yang pertama
tidak semua anak pandai berbicara ya. Tidak semua anak bisa mengutarakan isi hatinya. Tetapi dengan tulisan, insya Allah itu bisa. Itu harapan kami nanti ke depannya untuk pojok baca yang akan kita programkan. Jadi kita itu benar-benar harus dikejar Bapak Ibu untuk murid-murid kita ini. Ya Bu, untuk lomba-lomba Ibu ya. Mohon bantuannya di rumah. Mungkin kalau anaknya suka berpuisi, silakan dikembangkan. Nah, dimonitor anaknya, misalnya apa? Mungkin kalau di kelas dia agak pendiam, sampaikan saja kepada gurunya. Silakan. Kemudian untuk tadi belum terjawab ya Pak ya, kemana harus mengadu jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya berhubungan dengan gurunya, silakan sharing kepada komitenya. Ya Pak ya, silakan sharing dengan komitenya. Nanti komitenya yang akan menampung Bu ya, mohon maaf untuk penampungan ide-ide nih Bu ini. Nanti baru kita selesaikan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi jangan di demo-demo saya Bu ya. Misalkan ada hal-hal yang perlu dibicarakan, via WA juga nggak apa-apa, boleh. Yang penting dengan hati yang dingin Bu ya. Kalau saya nggak bisa kalau hati dengan panas Bu. Jadi mudah-mudahan nanti ya Bapak Ibu silahkan mengutarakan. Mungkin ini sebenarnya kesempatan kita untuk mengeluarkan unek-uneknya. Apakah hanya itu unek-uneknya? Tidak ya? Cukup? Oh, oke. Mohon maaf ya Pak ya. Dengarkan nih, dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu membaca itu kurang. Kalau huruf itu tahu, saya ajari di rumah. Tapi cara membandingkan itu memang belum tahu. Kadang kelas 1 itu ada yang sudah bisa membaca. Seumpama ya. Kalau di sekolah di ibarat kita les membaca gimana? Sebenarnya tugas gurunya yang ngajarin, apa les juga itu tugas gurunya Ibu. Jadi kita kan punya kurikulum merdeka nih Bu, di kelas 1 dan kelas 4. Kemudian Bapak Ibu sudah paham apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Kurikulum merdeka itu dimana murid itu belajar sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Jadi di kelas itu jika muridnya tidak bisa membaca, maka kita tidak bisa lanjut. Cukup dia belajar membaca dulu. Tapi jangan kenapa sih sudah sampai sini anak saya baru sampai sini, itu jangan Ibu tanyakan. Karena untuk kurikulum merdeka kita mengajarkan anak sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jadi Bu jangan minta les Bu, nanti mahal nanti Bu. Oh, berani biro Bu. Oke, bercanda Bu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi misalkan ini memang tugasnya untuk kurikulum merdeka agak berat nih untuk guru-guru kelas 1 dan kelas 4. Mereka itu harus mengajarkan sesuai dengan kemampuan dari anaknya berbeda-beda. Misalnya anaknya ada 10 kemampuan berbeda-beda, tugasnya gurunya. Misal pada saat ini pembelajaran di kelas materinya matematika harus perkalian. Ternyata anaknya penambahannya tidak bisa. Jadi teman yang bisa sudah penambahan, dia lanjut ke perkalian. Anak yang baru bisa akan tetap di pertambahan. Itu dulu. Jadi mana untuk guru-guru kerja kerasnya Bu tambah sekarang di kurikulum merdeka ini. Jadi ada pengajaran yang berbeda-beda. Karena di rapot ketika Ibu mungkin membaca rapotnya, kok beda ya sama rapot yang anaknya lain. Misal kita mengajarkan 3 materi di dalam 1 semester. Misal membaca, menulis, membaca sama menelaah. Nah, itu namanya ternyata anak itu baru bisa membaca sedikit. Ternyata nilainya 90 Bu. Nilainya 90. Tetapi jangan dulu. Bacalah deskripsinya. Baca hasilnya. Oh anak saya ini 90. Ini hanya di bagian membaca doang. Gitu kan? Ternyata untuk yang lain belum.
belum mampu. Tapi di kurikulum Merdeka itu yang kita tampilkan itu adalah misalnya anak itu Bu, jangan dicari yang tidak bisa. Makanya di dalam sekolah ini semua program nanti yang akan dilaksanakan itu apa yang kita punya, jangan mencari yang tidak ada. Yang kita punya inilah yang kita kembangkan. Misalnya kita punya buku hanya 100 misalnya, ada nggak 100 yang kita ya? Ada. Ada. Nah dari buku 100 itu bagaimana caranya kita bisa membuat murid pintar atau menguasai buku yang 100 itu? Jangan bertanya, murid yang lain sudah belajar komputer, mohon maaf ibu yang di ujung ya. Mau sih begitu ya, andainya kita punya lab gitu ya, maunya seperti itu. Nah, jadi kita kembangkan dulu yang ada. Nah, nanti di literasi juga kita harapannya ada literasi membaca dan literasi komputer ya. Literasi komputer itu yang mana? Nih, PR dari bapak guru semua, bapak ibu guru semua. Nanti ada materi di mana 2 minggu belajar membaca, kemudian 2 minggu untuk belajar mencari informasi dari internet. Anak-anak dibimbing. Itu ya Bapak Ibu yang rencananya. Nah, karena di sekolah kita kan ada jaringan internet nih. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Mungkin juga murid-murid kita ada yang belum pernah melihat laptop mungkin, tapi kayaknya enggak deh. Ya. Tapi bagaimana caranya untuk mengarahkan mencari situs-situs yang memang bermanfaat, itu tugas gurunya. Jadi itu Bu, Pak yang akan kami kembangkan untuk kedepannya di Idem saja dengan yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Sudah oke-oke lah gitu ya. Sudah pas. Tambahan mungkin untuk kebutuhan anak-anak kita di rumah, buku kurikulum kita ini masih sangat minim untuk dipakai anak-anak kita di sekolah. Juga kepada anak-anak kita ini sangat kalau memang seperti ini ada timbal balik sudah dari sekolah ke orang tua, insya Allah mungkin bisa dibagikan buku kurikulum itu Bu, agar mereka bisa belajar di rumah. Karena kenapa? Kalau tidak ada sebuah buku yang dipakai untuk belajar di rumah, sekiranya bisa ini sangat sulit untuk bisa dibantu orang tua. Juga kepada orang tua saya tuntut bahwa semua buku yang dibagikan di sekolah minta tolong kepada kedua orang tuanya supaya buku yang dipinjamkan ke anak-anak kita betul-betul dibantu anak-anak kita untuk menjaga, jangan sampai robek, jangan sampai basah. Karena kenapa buku yang di sekolah ini insya Allah akan berkelanjutan, bukan untuk anak-anak kita saja masanya. Misalnya untuk tahun ini, bukan untuk tahun ini saja yang mau dipakai, kita akan memakainya untuk tahun berikutnya. Jadi ini kembali balik lagi, dipinjamkan kita buku, kita berterima kasih, kita tidak setengah mati lagi supaya menjaga bukunya, jangan sobek, jangan dicoret-coret, jangan sampai basah, sampai ada pernah belajar di rumah sampai bunduk bukunya. Itu jadi aku jadi kayak miris melihatnya gimana. Jadi mau dipinjami buku, saya juga kasihan Bu kepada pihak sekolah karena anak-anak kita tidak menjaganya. Jadi kalau memang kita amanahi kepada orang tua, insya Allah mudah-mudahan siap ibu, bapak-bapak semua membantu pihak sekolah. Bukan kita cuma menuntut, bukan kita menuntut sambil ada feedback balasan dari kita semua. Kalau ada buku minta tolong, ada PR minta tolong dibantu anak-anak kita semuanya. Hal-hal yang menyangkut sekolah karena pembelajaran itu bisa baik apabila ada timbal balik. Kalau cuma sepihak tidak bisa. Kita menuntut, alhamdulillah pihak sekolah sudah mampu memenuhi tuntutan kita semua. Nah sekarang PR-nya kita ibu-ibu, bapak-bapak, mampukah kita menunggu atau membalas untuk mengajari anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, menjaga apa yang amanah diberikan oleh bapak guru dan ibu guru di sekolah. Mudah-mudahan semua bapak-bapak dan ibu-ibu di sini siap Bu. Kak, kita sama-sama doakan
agar apa yang saya pinjamkan ke rumah itu, misalnya buku kurikulum, buku pelajaran, jangan lagi disobek-sobek. Karena beberapa buku bonyok kalau sudah pulang. Itu salah satu. Yang kemudian kepada orang tua semua, kita sama-sama sekarang ini kerja sama dengan sekolah. Jadi jangan lagi takut-takut kayak kemarin. Manakah kalau kita ke sekolah? Gimana kalau kita ke sekolah? Sekarang ini kita upayakan. Ada grup masing-masing kita di setiap kelas itu kita fungsikan. Ada informasi sampaikan. Anak-anak saya misalnya, saya minta maaf ini, anak-anak saya misalnya di sekolah, di rumah kok curhat seperti ini, tapi jangan disampaikan ke grup. Ada hal-hal yang bisa disampaikan di grup, ada hal-hal yang bisa yang tidak ada yang bisa disampaikan, ada yang tidak bisa disampaikan. Kalau bersifat umum, oke, insya Allah. Tapi kalau bersifat pribadi, bisa cek langsung ke wali kelas. Kenapa anak saya tadi pulang seperti ini? Supaya orang tua yang lain dulu tidak menanggapi, karena di dalam grup sering ada tanggapan yang kurang positif. Syukur kalau memberi support yang positif. Jadi fungsikanlah saat ini grup-grup kelas kita. Kemudian semua orang tua juga harapkan kalau seperti ini pendidikan kita ke depan, insya Allah kita sama-sama membantukan anak-anak kita. Aku ini banyak meminta kepada kedua orang tua yang ada di rumah, karena biar bagaimana harus ada betul-betul timbal balik antara guru dengan orang tua. Jangan sampai guru sudah kerja keras di sekolah, kita orang tua terlena. Biar aja, sudah belajar di sekolah, kerjalah sudah PR-mu. Ini marilah kita sama-sama membimbing anak-anak kita. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sebagian dipinjamkan. Nah, Bapak Ibu memang seharusnya setiap murid itu satu buku. Seharusnya seperti itu. Kita dapat, tentunya tujuan satu adalah untuk gimana sekolah kita ini lebih baik lagi. Yang mana satu nih Bu, setiap jumpa dengan orang tua saya sampaikan satu ikhlas kuncinya. Jadi kalau satu ini sudah, ini penyampaian dari guru-guru saya. Jadi apa yang sudah disampaikan guru saya ini sering kita sampaikan. Ketika kita punya anak, kita mau mondokkan misalnya, kalau kita mau kuliahkan, udah ikhlas pasrahkan gitu. Pasrah bongkoan, udah apa yang menjadi kewajiban tuntutan di sekolah itu kita ikuti. Insya Allah berhasil. Dan kita tekankan, kita sebagai Bapak Ibu guru juga sama, kita sebagai guru di sini juga harus punya ikhlas tentunya. Kalau itu dua-duanya sudah jalan, insya Allah anak kita berhasil tentunya. Ini penyampaian guru saya dan itu baru saya lakukan di sini. Itu saja dari saya selaku MC di sini atau memandu acara pada pagi hari ini. Apabila ada penyampaian saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan mungkin nanti habis ini kita halal-halal sedikit, halal-halal minta maaf ya, selama sebelum ada Ibu datang banyak kesalahan dari kami. Jadi saya sekali lagi perwakilan dari Bapak Ibu guru memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami berusaha untuk lebih baik, berusaha gitu ya. Tidak semudah yang kita, tapi kita berusaha. Itu saja dari saya. Mari kita sama-sama tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Ibu guru silakan di depan. Dan saya tutup